Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Yang terhormat kakak-kakak dari Kuartir Daerah Jawa Tengah, yang saya hormati kakak-kakak dari Andalan Kuartir Cabang Karanganyar, dan yang saya hormati ada Kak Wakahumas Kuartir Cabang Karanganyar, Kak Agam Bintoro. Selamat sore Kak Agam. Iya. Dan juga yang saya cintai dan saya banggakan kakak-kakak semuanya yang sudah bergabung di webinar saya, yaitu webinar Public Speaking for Personal Branding dengan hashtag Pramuka Makin Cakap Digital. Oke. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan sehat untuk berkumpul dalam webinar Public Speaking for Personal Branding dengan hashtag Pramuka Makin Cakap Digital. Semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaatnya. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Pinky Nadia Tita Swito, finalis Duta Humas Pandu Citraloka, Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2022 yang berasal dari Kuartir Cabang Karanganyar. Di sini sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Dan mohon izin untuk membacakan susunan acara pada webinar sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, acara inti atau webinar. Keempat, sesi diskusi. Dan yang kelima, penutup. Oke, sebelum memasuki acara yang pertama, akan saya ingatkan terlebih dahulu, nanti di akhir sesi akan ada absensi ya, jadi jangan lupa untuk stay sampai akhir dan akan saya share untuk link presensinya. Dan akan ada door prize yang menarik, yaitu adalah top up e-money bagi penanya yang heboh, yang juga luar biasa dan juga pertanyaan menarik ya kakak-kakak. Dan saya ingatkan juga akan ada door prize bagi teman-teman semuanya yang mempublikasi webinar pada sore hari ini. Jadi silahkan untuk didokumentasikan, setelah itu diposting di Instagramnya masing-masing dengan caption terbaiknya. Jangan lupa untuk tag saya AMLPGY _ dan juga @Kuarda Jawa Tengah. Nah, seperti itu ya, biar kita itu semakin tahu, wah kegiatannya itu seperti apa. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan ya, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Baik, yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakahumas Kuartir Cabang Karanganyar, Kak Dr. Andes Agam Bintoro, Magister Sains. Kepada Kak Agam, selamat sore Kak Agam, sudah membersamai kita. Ya. Yes, selamat sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kak Maksnata, selaku narasumber, ini merupakan akademisi juga praktisi. Ini merupakan broadcaster, ya, profesional. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di acara ini. Kemudian yang saya banggakan Kak Amelia Pinky. Ini Duta Humas dari Karanganyar yang insya Allah pada hari ini sedang diuji. Semoga nanti sukses acaranya. Yang saya hormati kakak-kakak
pimpinan Kwarcap Karanganyar, juga kakak-kakak andalan, dan semua saja peserta dari webinar Kak Pinky yang luar biasa pada hari ini. Mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, ya, untuk melaksanakan bersama-sama belajar di dalam webinar ini. Bahwa judul dari webinar ini amat seksi kali ini, adalah Public Speaking for Personal Branding. Luar biasa pilihan temanya karena ini merupakan attitude, ya, ke depan, bahwa personal itu memang harus pintar-pintar kita membranding atau membuat diri kita ini begitu strategis. Ya, nanti caranya seperti apa akan disampaikan oleh Kak Max Nata. Bahwa salah satu kurikulum dari kontestasi Duta Humas di Pandu Citraloka Warga Jawa Tengah adalah webinar ini. Maka daripada itu manfaatkan Kak Amel kesempatan ini sebaik-baiknya, ya, gali potensi diri Anda nanti seperti apa melalui pembelajaran digital ini. Ya. Kemudian jangan lupa, karena juga selaku moderator, selaku pembawa acara, manage waktu dengan baik. Manfaatkan waktu dengan baik, ya, dikelola dengan baik sehingga pesan itu bisa sampai efektif tapi tepat waktunya. Jangan sampai kita itu tidak hemat waktu, molor sehingga mengganggu jadwal dari teman-temanmu yang lain yang nanti akan tampil, ya. Manfaatkan dengan baik. Silahkan para peserta nanti mulai mencatat apa yang sekiranya dapat kita gali di dalam pembelajaran ini. Syukur-syukur bisa ditindaklanjuti di dunia nyata, bukan dunia maya. Jadi di offline-nya. Sehingga proses pembelajaran ini terus berlanjut sehingga kita makin cakap digital dan kita mempunyai personalities yang baik yang mampu membuat pramuka ini menjadi viral, bahwa pramuka benar-benar adalah tempat menggembleng, ya, karakter, ya, bagi para pemuda dan anak-anak muda di Indonesia. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ikuti webinar ini sampai selesai. Dan silahkan on cam. Jangan cuma namanya saja, tapi nanti ditinggal kemana-mana. Itu ya. Terima kasih. Support selalu untuk Kak Amel. Semoga sukses. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Agam atas sambutannya yang luar biasa. Oke, yang langsung saja selanjutnya acara yang ketiga yaitu acara inti, di mana acara yang sangat kita nantikan yaitu webinar Public Speaking for Personal Branding dengan hashtag Pramuka Makin Cakap Digital bersama dengan narasumber kita yang tadi sudah dikenalkan oleh Kak Agam ya. Nanti ada Kak Max Nata. Oke, di sini saya manggilnya kakak ya karena kita kan di Pramuka, semuanya itu tidak ada yang tua, jadinya muda gitu ya. Oke, ini sudah ada Kak Max Nata ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita menuju kepada narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, izinkan saya untuk memutarkan sebuah video ya, teman-teman ya. Oke, izin untuk share screen kepada, oke.
Oke. Penting banget. Penting banget sih. Penting banget sih. Penting sih. Menurut saya penting banget sih, Kak. Enak ngomong di depan umum. Karena public speaking dapat melatih kepercayaan diri. Karena dengan public speaking kita dapat membentuk sebuah kepercayaan antara kita dengan orang yang kita ajak untuk berinteraksi. Karena kita sebagai mahasiswa banyak bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang banyak sekali. Karena menurut aku public speaking di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan di berbagai bidang gitu. Karena dengan public speaking juga kita bisa nge-branding diri kita sendiri. Misalkan nih ada orang yang suka broadcasting. Oh, dia itu terkenal dengan kemampuan dia buat public speaking di broadcasting itu sendiri kayak gitu. Nggak pede biasanya, malu. Pernah, dan aku groginya itu biasanya kalau misalkan di depan orang yang malah aku kenal gitu. Malu, deg-degan, grogi, ya gitu. Banyak sih, Kak. Contohnya kayak kita grogi, kita malu. Pernah sih dalam mengucapkan suatu kata agak terbata-bata. Nah, oke. Mungkin itu tadi adalah sedikit video di mana saat saya di dalam perkuliahan saya melakukan sosial eksperimen kepada teman-teman. Dan ternyata mereka 8 dari 10 orang yang saya tanya itu menyatakan bahwa public speaking itu penting. Nah, kenapa sih public speaking itu penting? Dan sebenarnya public speaking itu apa? Apa hanya sekedar ngomong kita yang koar-koar, yang seperti orang-orang demonstrasi seperti itu? Apakah berbeda atau bagaimana? Dan apa impact-nya public speaking kepada personal branding? Kita akan langsung saja kupas tuntas tentang public speaking for personal branding ini bersama dengan narasumber kita ya yang luar biasa, ada Kak Max Nata. Selamat sore Kak Max. Ya, halo, selamat sore. Hai Kak Amel, halo teman-teman semuanya. Selamat sore. Oke, sehat ya Kak Max ya? Luar Ya, biasa. alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat untuk sore hari ini. Ya, semangat sekali dong ya tentunya. Ya, oke. Oke, sebelumnya akan saya kenalkan terkait dengan Kak Max ini, maka dari itu saya izin untuk share screen CV dari beliau. Oke, baik. Jadi perlu kita kenal terlebih dahulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan narasumber kita ini yaitu adalah Kak Max Nata. Beliau adalah seorang broadcaster dan tentunya beliau juga adalah seorang profesional public speaker yang dimana beliau ini juga menjadi dosen di Politeknik Indonesia Surakarta. Luar biasa sekali, mungkin untuk perkenalan lebih jauhnya kakak-kakak bisa langsung lihat saja ya. Di CV sudah tertera semuanya, baik dari educationnya formal, terus informalnya seperti apa, dan juga bagaimana pengalaman kerjanya, itu sangat banyak sekali. Dan untuk kenal lebih lanjutnya, mungkin bisa langsung cek di Instagramnya Kak Max, yaitu @max.nata. Seperti itu ya kakak-kakak, karena pasti kakak-kakak kepo nih ya, langsung kepo. Wah, siapa nih narasumber yang ganteng banget sore ini? Langsung nih dicari Kak Max gitu ya. Langsung aja nih Kak Max, mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi ya. Belajar gimana sih public speaking itu biar kita bisa untuk personal branding, membranding diri kita dengan public speaking. Kepada Kak Max, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Amelia. Thank you anyway. Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Yang pertama, saya pengen mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya kepada Kak Amel dan juga segera pengurus Kuarcap Karanganyar yang sore hari ini
sudah mengundang saya untuk menjadi apa ya? Menjadi teman sharing. Sore hari ini saya tidak pengen ngajarin sih sebenarnya, tapi sore hari ini saya pengen lebih ke berbagi cerita aja, berbagi pengalaman, kemudian juga berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan lewat beberapa pengalaman yang sudah saya lewati. Karena waktunya sangat terbatas, jadi ada baiknya saya langsung ke slide yang perlu saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya akan memulai dengan slide saya sebentar. Apakah sudah bisa diterima slide saya? Siap, Sudah terlihat? Kak. Sudah. Ya, terkait sore hari ini di acara Public Speaking for Personal Branding. Luar biasa sekali sore hari ini saya melihat sebuah tema besar untuk sebuah tujuan yang luar biasa pas dan isu yang sekarang lagi dibutuhkan banyak anak milenial, terutama Gen Z, terutama teman-teman semua yang sekarang lagi sibuk di dunia pramuka. Dalam acara Duta Humas Kuarda Jawa Tengah 2022 dalam rangka mendukung Kak Amelia Pinky, sore hari ini saya akan membawakan topik yang saya kira ini topik yang penting banget buat kita semuanya, topik yang bisa dipelajari kita semuanya secara pelan-pelan dan nanti tujuannya adalah untuk membangun personal branding di era digital saat ini. Judulnya saya kasih, ada apa dengan public speaking dalam personal branding. First, saya mau cerita dulu nih. Mungkin tadi sekilas sedikit perkenalan dari Kak Amel tentang saya, tapi lebih detailnya mungkin saat ini perkenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Max Nata. Saya saat ini bekerja sebagai dosen. Kebetulan saat ini saya juga sedang membangun sebuah bisnis di rumah, brand fashion, namanya Albana. Bisa cek di Instagram albana_id. Sekalian promosi ya. Kemudian saya masih disibukkan juga dengan dunia public speaking, antara lain ada job MC, job moderator, kemudian diminta beberapa instansi untuk mengisi tentang public speaking, tentang bagaimana bisa percaya diri, tentang bagaimana bisa menjadi seorang MC, baik formal atau informal, bagaimana menjadi seorang moderator, bagaimana membangun personal branding, dan lain sebagainya. Nah, itulah kesibukan saya yang saat ini saya geluti. Nah, saya tadi udah bicara soal perkenalan diri saya, kemudian kita akan berbicara seputar tentang personal branding terlebih dahulu, kemudian akan saya sambungkan dengan public speaking, dan nanti di akhir sesi akan ada question and answer session ya, ada discussion buat teman-teman semuanya. Semoga sore hari ini teman-teman masih semangat. Saya harapannya teman-teman semuanya sore hari ini masih semangat ya, masih semangat mendengarkan dan belajar lewat acara digital sore hari ini. Kalau kita bicara soal personal branding, nah, kira-kira teman-teman mau jawab apa? Apa yang teman-teman tahu soal personal branding? Ada yang mau bantu jawab? Ayo, yang mau jawab nggak apa-apa loh teman-teman. Nggak Ada usah yang tahu? malu-malu. Boleh salah Saya loh ya. saya mau banget menjawab loh. Oke, boleh Kak Amel. Ayo, Kak Amel, teman-teman harus kasih tahu aktif dulu. dong. Menurut Kak Amel apa? Ayo, Personal mana nih branding generasi itu apa? milenial? Oke, boleh raise hand juga ya teman-teman. Ini Boleh, ada yang boleh, raise hand. silahkan. Oke, sudah ada satu yang raise hand. Ya, silahkan. Siapa ini? Saya Ada panggilnya Kak apa? Vicky Kak Ardi? Juniarto. Ada Kak Atau Ardi. Kak Vicky? Silahkan. Kalau saya nanya personal branding, terus jawabnya apa? Menurut kamu apa?
ini. Mungkin bisa ini ya untuk meng-unmute dulu ya Kak ya, biar kita bisa dengar suara merdunya nih dari Kak Ardi nih. Ya, Atau halo. Kak Vicky. Suara merdunya. Ini dari Kak siapa ini? Kak Halo. Vicky dulu ya. Kak Vicky Ya. Junianto. Ya, Boleh kasih tahu kita, Kak, menurut Kak Vicky apa personal branding? dengan branding adalah nama sebuah perusahaan tertentu yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk perusahaan. Oke, Waduh. jadi nama perusahaan ya? Ya. Oke, Ada boleh. lagi, ada lagi. Boleh, saya Boleh. simpan dulu jawabannya. Mungkin dua deh. Dua dulu, karena ini ternyata Iya, wow, betul. aktif sekali sore hari ini. Semangat sekali Waduh, teman-teman luar semuanya. biasa ya. Ada dari Kota Waduh. Bau-Bau, ada dari Waktu saya Samkasat terbatas loh ya. Ini di yang paling atas ada Kak Ahmad Ihsan A. Mungkin bisa Tadi ya, Kak Kak ya? Ardi dulu kayaknya. Kak Ardi Oh, bisa Kak Ardi open ya? mic? Bisa unmute Kak dulu? Ardi? Kak Ardi masih ada, Kak Ardi? Ya, silakan. Halo Kak, Oke. izin jawab pertanyaan. Boleh, silakan. Saya on cam ya Kak, soalnya jaringan lagi kurang bagus. Oke Kak, langsung saja. Pada dasarnya menurut saya personal branding itu adalah sebuah proses untuk membuat persepsi dan memelihara persepsi di mata masyarakat dan mencapai sebuah citra positif. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Ardi atas jawabannya, luar biasa sekali. Tadi Ya, Kak. Jawaban Kak Vicky sama jawaban Kak Ardi. Oke, kita cek ya. Kita cek apa yang dimaksud dengan personal branding. Kalau saya boleh bilang, personal branding adalah kegiatan yang dilakukan secara konsisten untuk memberitahu, ngasih tahu, untuk bercerita kepada orang lain, kepada dunia, kepada orang-orang di seling kita, siapa diri kita. Dalam kurung value. Maka muncul yang kita ceritakan itu bukan hal-hal yang buruk. Bukan hal-hal negatif tentang diri kita. Tapi kita menceritakan sesuatu secara konsisten, memberitahu ke orang lain secara konsisten tentang hal-hal positif, value yang ada di diri kita. Let's say, kenapa harus konsisten? Karena persepsi itu tidak bisa dibangun dengan sekali dua kali. Kalau tadi Kak Ardi sempat menyampaikan tentang persepsi yang kemudian membangun citra yang positif, itu betul. Nah, kenapa harus konsisten? Maka itu adalah tantangan dari sebuah personal branding. Brand itu tidak bisa tercipta kalau tidak secara kontinu. Kalau hanya sesekali saja. Kalau pas inget aja. Contoh gampang begini, misalkan ya, ada nggak orang diundang untuk mereview sebuah makanan, diundang ke TV untuk mereview sebuah makanan, kalau dia nggak pernah cerita kalau dia suka makanan, kalau dia nggak pernah cerita, atau kalau dia nggak pernah bikin video saat dia makan, kalau dia nggak pernah cerita tentang pengalamannya dia mencicipi makanan dari berbagai negara, pernah nggak? Nggak mungkin. Jadi itu harus dari kegiatan yang dibangun dari setiap hari. Contoh juga misalkan nggak lebih gampang tuh kalau misalkan saya lupa nih naruh kunci motor misalkan, saya lupa sekali. Besok saya ingat di mana kunci saya. Besok lagi saya ingat, saya lupanya cuma sekali. Saya dianggap lupa nggak? Dianggap lupa nggak, Kak Amel? Nggak dong, kan saya lupanya cuma sekali. Unmute dulu Kak Amel kalau mau jawab. Tapi kalau misalkan hari ini saya lupa naruh kunci, teman-teman saya tahu kalau saya lupa naruh kunci, terus besok lagi pas saya mau pulang sekolah, saya lupa lagi naruh kunci di mana.
Udah ketemu, terus besok lagi pas mau pulang, saya lupa lagi naruh kunci. Saya sering banget lupa naruh kunci. Saya bakal dicap lupa nggak sama teman-teman saya? Get the point? Tahu maksudnya ya? Jadi Iya, kalau betul. sesuatu itu sering terjadi pada kita, secara tidak langsung itu membentuk persepsi sesuatu pada kita. Artinya personal itu adalah sifatnya pribadi. Apa arti brand? Literally, brand artinya adalah tanda. Jadi menandai. Brand itu artinya memberikan cap. Kalau kita sering lupa, maka persepsi yang muncul ke orang terhadap kita adalah pelupa. Kalau kita tiap semester ranking 1 terus, yang muncul di persepsi teman-teman kita apa? Kita anak pinter, ya nggak sih? Ya nggak? Nggak mungkin teman-teman kita bilang kalau kita playboy, kalau kita belum pernah punya pacar. Mungkin nggak? Maaf ya, jomblo sejati saya minta maaf. Aduh, Jadi nggak baik-baik, Kak. mungkin playboy itu dicapkan kepada orang yang suka ganti-ganti dalam jangka waktu yang panjang dan secara kontinu. Itu adalah personal brand yang dia bangun sendiri di persepsi orang. Jadi bagaimana caranya menciptakan personal brand? Dan kalau tadi pertanyaannya apa personal brand? Adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, ya, ngasih tahu orang lain, ini loh aku, ya. Tapi saya bilang ini diarahkan kepada segi yang positif, bukan seperti contoh playboy yang tadi, itu negatif. Jangan diteruskan, gitu. Baik. Gitu ya. Oke, untuk Max, mungkin slideshow-nya bisa diperbesar ya, atau di slideshow? Oke. Ya, Ya, saya biar perbesar, lebih jelas bisa. gitu. Oh, nah, gini kan asik. Siap. Oke, dan untuk kakak-kakak mohon untuk di rename ya, teman-teman ya. Oke, mohon lanjut. Masih ada waktu sekitar 2-3 menit, Kak. Siap. Saya akan lanjut saja. Kenapa personal branding? Personal branding itu memunculkan trust sama opportunity. Kalau value kita bagus, maka orang akan percaya sama kita. Kak Amel pasti membentuk personal branding di Kuarcap Karanganyar, sehingga menjadi representatif atau perwakilan dari seluruh anggota di Kuarcap Karanganyar untuk mewakili di Duta Humas. Muncul opportunity, dikasih kesempatan. Karena ada trust. Iya nggak? Betul. Saya lebih cepat ya, karena waktunya luar biasa mepet. Oke. Nah, tipsnya bagaimana supaya personal branding itu bisa berhasil? Secara singkat, personal branding itu ya, kalau mau sukses maka harus ada originality atau authenticity. Originalitas kita itu apa sih? Khasnya, uniknya kita itu apa? Kalau saya misalkan dosen kan banyak. Gimana cara saya nge-brand? Saya nge-brand diri saya dengan dosen yang bisa nge-MC-nya bisa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, bisa nge-MC-in acara internasional atau acara lokal. Ya. Kemudian dosen yang juga berkiprah dalam dunia bisnis. Tidak hanya dosen yang berangkat kampus terus pulang rumah, hanya berkiprah di dunia dosen saja. Maka itu personal brand yang saya bangun. Apa bedanya saya dosen dengan yang lain? That's originality. Apa yang bisa membuat Anda berbeda dengan yang lain, tapi itu tidak dibikin-bikin ya. Bukan hoax atau bukan yang namanya, kalau orang tuh biasanya pencitraan. Karena pencitraan itu lebih ke hoax, sesuatu yang dibuat-buat supaya kita terkenal, dikenal orang lain. Padahal pencitraan itu nggak benar. Kemudian setelah tahu kita baiknya di mana, original kita apa, kelebihan kita apa, maka kita harus mulai bikin karya secara konsisten. Setelah kita mulai bikin karya, maka jangan selalu berpikir how to be perfect. Bagaimana jangan selalu berpikir harus sempurna, tapi berpikir bagaimana
untuk menjadi expert, lebih sempurna. Jadi belajar, ada kesalahan diperbaiki, dan lain sebagainya. Maka setelah itu harus ditunjukkan. Yang namanya personal branding, ya, itu nggak mungkin hanya disimpan. Kalau Anda mau dikenal sebagai penulis, tapi Anda hanya nulis di laptop atau di buku sendiri, terus karyanya tidak diterbitkan, apakah Anda akan dikenal sebagai penulis? Enggak ya, tentunya ya. Jadi kalau Anda pinter, maka tunjukkan. Kalau Anda cantik tapi pakai masker terus, orang tahu nggak kalau Anda cantik? Nggak dong. Nggak dong, harus ditunjukkan dong. Nah, itu Ya, dia maksud betul. saya. Kemudian, sekarang masuk ke public speaking. Biar lebih cepat, saya jadi agak ngos-ngosan karena cepat banget nih. Public speaking itu gampangannya seni ngomong di depan umum. Jadi ngomong di depan umum itu nggak asal ngomong, ada seninya, bukan kayak orang demo, bukan kayak orang marah-marah. Setiap porsi, setiap kesempatan, setiap event, itu cara ngomongnya beda-beda. That's the art of public speaking. Itu seninya. Gimana caranya? Gitu. Kemudian, ini yang biasanya membuat orang jadi takut seperti yang tadi ada di videonya Mbak Amel. Takut public speaking itu salah. Enggak, wajar. Saya dulu takut sama public speaking. Takut ngomong di depan umum. Enggak masalah. Takut itu boleh loh. Wajar. Grogi, waktu ngomong di depan umum itu salah. Enggak apa-apa, itu benar. Tapi kemudian gimana kita meresponnya? Gimana ngatur setelahnya? Public speaking itu bakat dari lahir, benar atau salah. Ada benernya, ada salahnya. Kalau Anda merasa punya bakat, lakukan, teruskan dengan belajar. Tapi kalau misalkan Anda merasa kurang berbakat, public speaking itu bisa dipelajari. Bukan berarti yang tidak punya bakat terus nggak bisa belajar. Bisa banget belajar. Ada teorinya, ada prakteknya, secara konsisten lama-lama Anda akan mahir. Anda akan menjadi seorang expert di public speaking. Hubungannya apa sih public speaking kepada personal branding? Branding is speaking a story. Branding itu kan proses menamai, menandai sesuatu. Itu kan proses bercerita, ngomong tentang sebuah cerita. Diri kita itu siapa? Dan sebagai brand, untuk diri kita sendiri, maka kita harus ngomong, ngasih tahu orang. Gitu. Got the point? Maksud saya bisa mudah dipahami ya. Nah, conclusion. We come to conclusion. Karena waktunya sangat mepet. Public speaking for personal branding. Conclusion is public speaking is crucial for personal branding. Kalau boleh saya bilang, kesuksesan personal branding akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan public speaking. Saya kira cukup Mbak Amelia Pinky Nadia. Semoga sukses menjadi Duta Humas Perwakilan Kuarcap Karanganyar untuk Duta Humas Kuarda Jawa Tengah 2022. Ada kurangnya saya minta maaf. Kalau mau ada yang ditanyakan, saya sangat senang sekali ketemu teman-teman sore hari ini dan mari kita bahas apa yang perlu dibahas. Thank you very much. Cukup. Terima kasih banyak kepada Kak Nata Kak Max Nata atas luar biasa sekali materinya. Dan sebenarnya tuh masih banyak ya Kak ya yang bisa diobrolkan terkait dengan public speaking dan juga personal branding. Akan tetapi waktu yang sangat terbatas. Oke, mungkin masih ada waktu ya Kak ya untuk pertanyaan? Silahkan, saya lihat di chat banyak banget yang pengen tanya, tapi saya nggak tahu bisa jawab semua atau nggak. Ada 56 chat, wah luar biasa. Mungkin sampai subuh nggak selesai ya, ini. Ini mungkin karena ada yang raise hand ya Kak ya, kita ambil yang raise hand saja. Dan untuk teman-teman, ya mungkin nanti masih kepo-kepo banget, bisa kontak ke saya atau langsung ke Kak Max seperti itu. Kita langsung saja ke penanya pertama, yaitu ada Kak Ahmad Ihsan kalau di tempat saya. Halo Kak Ahmad Ihsan.
Halo Kak. Oke. Silahkan langsung bertanya. Oke, izin Perkenalan dan bertanya Kak. Berbicara tentang public speaking, menurut saya beban terberat saat public speaking saat presentasi adalah ketika presentasi di depan para ahli. Nah, bagaimana mengatasi kondisi tersebut? Terkadang ketika presentasi saya di hadapan langsung dengan yang ahli, tentunya beliau sudah lebih tahu daripada saya. Saat itu rasa percaya diri saya hilang. Nah, menurut Kak Nata sendiri, apa yang harus dilakukan agar tetap percaya diri dan memberikan presentasi yang menarik seperti itu? Terima kasih, Kak. Terima kasih. Langsung saya jawab atau ke penanya berikutnya dulu? Kita kumpulin langsung pertanyaan. saja, Kak. Langsung saja daripada nanti lupa ya, Kak ya. Oke, gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi Mas Bagas ya? Kak Ahmad Ihsan. Oh, Kak Ahmad Ihsan. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Sudah. Bagaimana kalau kita harus bicara atau presentasi di depan para ahli dan supaya tetap terlihat percaya diri? First of all, yang pertama adalah yang perlu kita sampaikan, sebenarnya tanggung jawab menyampaikan sesuatu itu kembalikan kepada diri kita, bukan dikembalikan kepada siapa yang ada di depan kita. Karena ilmu yang kita sampaikan kalau salah itu sebenarnya baliknya ke kita, gitu. Jadi dengan kita merasa tanggung jawab penyampaian materi itu kembali kepada diri kita, maka kita tidak akan terlalu mempertimbangkan siapa yang datang. Gitu. Kalau kita nanti mikirnya atau mindsetnya adalah tentang siapa yang datang, kalau yang datang orang biasa, maka kita akan bahasanya underestimate, sedikit menyepelekan. Gitu. Nah, kalau yang datang oknum, orang ahli, maka kita jadi bingung gitu, takut kalau salah dan lain sebagainya. Maka pertama, yang paling penting dalam melakukan sesuatu adalah mindset-nya dulu yang diubah. Bahwa penyampaian materi itu tanggung jawabnya kembali kepada kita, bukan dikembalikan kepada siapa yang datang. Itu dulu. Supaya itu membangun kepercayaan diri, supaya itu membangun kredibilitas kita. Tidak menaruh pada orang lain, tapi kita menaruh kepada diri kita. Supaya tidak menjadi grogi atau tidak salah dan lain sebagainya, pertama adalah kuasai materi. Dimanapun itu, kita harus menguasai materi. Ya, kita harus menguasai materi. Karena tidak menguasai materi, yang datang tidak paham pun, atau yang datang tidak menguasai pun, pasti kita akan bingung dalam menjawab, dalam menyampaikan sesuatu. Nah, yang paling membantu biasanya adalah dengan praktis, dengan latihan. Ya, teknik presentasi seperti apa yang mau Anda sajikan supaya efektif dan memukau, itu bisa dilatih. Itu. Yang paling penting mindset, kemudian yang kedua kuasai materi, yang terakhir adalah practice lot. Latihan terus sampai Anda mahir, sampai Anda benar-benar ngomong itu nggak perlu lihat slide, Anda benar-benar menguasai materinya di luar kepala. Kemudian teknik yang dikuasai akan memudahkan Anda berinteraksi dengan audiens. Terima kasih. Baik, mohon maaf sekali kepada kakak-kakak yang lain karena keterbatasan waktu yang kami punya. Jadi mungkin untuk sesi kali ini hanya satu pertanyaan itu aja ya Kak ya. Itu menurut saya sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan public speaking dan juga personal branding seperti itu. Jadi untuk kakak-kakak mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab dan juga belum bisa kami tanggapi. Akan tetapi webinar ini tidak sampai sini saja. Jadi kakak-kakak bisa untuk menghubungi saya melalui Instagram atau melalui WhatsApp dan akan saya sambungkan langsung kepada Kak Max Nata. Seperti itu nggih, Kak Max ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh hubungi saya via Instagram, boleh nanya-nanya, boleh DM juga. Atau kalau ada yang belum puas, lain waktu bisa bikin acara, bisa undang saya. Iya, betul. Kita akan bikin acara lagi, Kak ya, Max. gitu. Biar lebih jelas panjang gitu. Terima kasih sekali ya atas
partisipasinya yang luar biasa, antusiasnya yang luar biasa. Saya tahu sekali kakak-kakak pasti masih ingin banyak tahu, ingin banyak bertanya terkait dengan public speaking for personal branding. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, saya cukupkan sampai di sini. Memasuki acara yang terakhir di penghujung acara ini, yaitu penutup. Terima kasih kepada Kak Max, sekali lagi saya ucapkan terima kasih selaku narasumber yang menyampaikan materi dengan luar biasa dan pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum itu, sebelum kita tutup, kita foto terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi kepada kakak-kakak semua yang belum on cam, monggo bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke. Sudah siap? Ini ada 30.000 orang ya, jadi bisa on cam semua. Oke, luar biasa. Waduh, wajah-wajahnya yang ganteng dan cantik dan narsis sekali. Aduh, luar biasa sekali ya pramuka milenial ini. Sore-sore biasanya ngopi, ini masih ikut webinar. Oke, kita foto slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Ada Kak Ardo? Ya. Oke. Slide selanjutnya. Oke, siap. Slide selanjutnya. Oke. Ada banyak sekali ya slide-nya ya. Lagi slide selanjutnya. Oke. Ini saya rekam ya biar karena kan 10.000 orang jadi ya luar biasa sekali. Oke. Saya cukupkan. Terima kasih. Untuk itu kita tutup webinar ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Oke. Semoga webinar Public Speaking for Personal Branding ini tidak hanya berhenti sampai sini-sini, tetapi juga bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain dan juga kita terapkan seperti itu. Dari Pasaman menuju ke Bekasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, buat kakak-kakak jangan lupa ya untuk buat postingan di Instagram dan juga tag saya untuk mendapatkan top up e-money-nya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Banyak.